Kalau kita bicara tentang masalah korupsi tanpa bicara agama dulu, itu ada satu adagium yang menarik, yaitu adalah power tends to corrupt. Bahwasanya yang namanya kekuatan itu pasti akan menuju kepada korupsi atau cenderung kepada korupsi. Absolute power corrupt absolutely. Kalau misalnya dia power itu semakin banyak dan semakin cenderung sampai satu titik ketika power itu absolut, maka dia akan menjadi korupnya absolut juga. Pasti dia terjadi korupsi. Artinya gini, artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang korupsi tanpa bicara agama terlebih dahulu, sebenarnya korupsi ini akan terjadi kalau kekuasaan itu dipegang orang semakin penuh. Semakin dia kemudian jadi tirani, semakin dia korupsi. Semakin kemudian banyak orang yang memegang kekuasaan, maka seharusnya tidak terjadi korupsi. Nah, menariknya adalah ketika terjadi Renaissance, itu orang-orang Barat benar-benar yakin dengan hal ini. Sehingga waktu itu ketika mereka tahu bahwasanya kekuasaan yang awalnya dipegang oleh raja, mereka nggak bisa biarkan seluruhnya itu dipegang oleh raja. Maka mereka bagi tiga, yang kita tahu dengan nama trias politika itu. Trias politika itu gampangnya gini, kalau di Cina, orang Cina itu biasanya kalau sudah punya perusahaan, kayaknya ya nggak sih, nanti kalian boleh nih ya, boleh kasih tahu aku benar atau enggak. Keluar duit itu dipersulit, masuk duit dipermudah. Benar nggak sih? Ya benar. Nah, kalau keluar duit, contoh ya, harus ada 2 atau 3 yang tanda tangan. Tapi kalau masuk duit, nggak usah tanda tangan juga nggak ada masalah. Artinya selalu dan selalu ketika kita bicara power tuh dibagi. Orang Cina, orang Barat juga seperti itu. Orang Barat akhirnya membagi 3, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supaya terjadi separate of power. Ketika terjadi separate of power, mudah terjadi check and balances. Nah, di Indonesia dan di negara-negara yang lain yang korup, itu semua digabung jadi satu.